If you're enjoying this countdown, hit the like button and subscribe to the Envato YouTube. Hey, pengguna ojek online, coba pakai Drive deh, pasti betah. Peran besar Tulungagung dalam sejarah Pancasila. Pada masa pemerintahan Kerajaan Singhasari, dasar negara yang digunakan adalah Cakrawala Mandala Jawa. Konsep politik kebangsaan ini digagas oleh seorang resi bernama Dan Pamegat Diranu Apanji Pati-Pati. Beliau ini merupakan sesepuh wilayah Karesian di puncak Gunung Wilis sebelah selatan di komplek perkampungan Sarwadharma, tepatnya di Candi Penampihan sekarang yaitu di wilayah Tulungagung Barat terletak di Kecamatan Sendang. Konsep Cakrawala Mandala Jawa, intinya gerakan politik Singhasari ingin mempersatukan seluruh Jawa di bawah pemerintahan Kerajaan Singhasari. Konsep ini oleh Prabu Kertanegara dikembangkan menjadi Cakrawala Mandala Nusantara, akan tetapi beliau gagal mewujudkan cita-cita ini, karena sebelum Nusantara berhasil dipersatukan beliau dikalahkan oleh Jaya Katuang Raja Kediri yang terbunuh di medan perang. Cita-cita luhur tersebut akhirnya diteruskan oleh menantunya yaitu Raden Wijaya, dan terbukti Majapahit bisa menguasai seluruh Nusantara. Seiring dengan perkembangan zaman, Cakrawala Mandala Nusantara ini sudah tidak mampu lagi mempersatukan bangsa-bangsa di Nusantara, terbukti dengan banyaknya pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit. Kemudian bertapalah istri Raden Wijaya yaitu Gayatri yang merupakan putri Prabu Kertanegara, di wilayah Karesian Brang Kidul, yaitu di Goa Selamangleng, Gunung Budek di daerah Bayalango, Boyolangu, yaitu wilayah Tulungagung bagian selatan. Dalam pertapaannya Gayatri mendapatkan wahyu berbentuk 3 cahaya sinar yang sangat terang, dan akhirnya ketiga sinar ini diserahkan kepada muridnya yaitu Gajah Mada, di Sendang Beloh, dan akhirnya Gajah Mada dapat memperjelas arti ketiga sinar tersebut yaitu Wahyu Sudamala, Wahyu Sutasoma dan Wahyu Kunjara Karna. Ketiga wahyu ini oleh Gayatri dirangkum dalam sebuah konsep kebangsaan yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang menjadi dasar negara Majapahit menggantikan Cakrawala Mandala Nusantara. Penerapan dasar negara yang baru ini pemerintah Majapahit menerapkan Pancaprabu dalam sistem tata kelola pemerintahannya. Jadi jelaslah bahwa Bhinneka Tunggal Ika terlahir dari bumi Karesian yaitu Tulungagung dengan bukti-bukti sejarah yang masih ada sampai sekarang. Salah satunya adalah Candi Gayatri yang merupakan monumen persatuan dan kesatuan Nusantara, yaitu Candi Hindu yang berpatung Buddha sebagai simbol kerukunan umat beragama pada masa itu. Menjelang masa berakhirnya pemerintahan Majapahit, pengaruh Islam sangatlah kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya, sehingga runtuhnya Majapahit, muncullah kerajaan baru dengan sistem tata kelola kerajaan dengan konsep-konsep cara Islam, seperti Demak Binotoro, Pajang, Mataram dan seterusnya. Para tokoh ulama besar pada masa itu Wali Sangha terus gencar berdakwah Islam dengan mengajarkan wewarah yang merupakan prinsip-prinsip dasar kehidupan orang Jawa, seperti Kiblat Papat Limo Panacer, yang merupakan konsep persatuan wilayah dengan Sedulur Papat Limo Pancer, yang merupakan konsep persatuan dan kesatuan umat, adanya istilah, masyarakat, dan lain-lain. Jadi pengamalan Pancasila sebenarnya telah lama dilakukan oleh bangsa-bangsa di Nusantara, walaupun kata Pancasila belum ada pada masa itu. Tulungagung tidak luput perannya pada masa itu. Sunan Kalijaga lama berdakwah di wilayah Tulungagung Selatan, meneruskan perjuangan ulama terdahulunya,
Syekh Maulono yang merupakan putra terakhir Syekh Jumadil Kubro. Petilasan beliau ini masih bisa kita kunjungi sekarang di Popoh, pantai selatan Tulungagung. Kemudian diteruskan oleh tokoh ulama yang lain seperti Pangeran Benowo di Bedalem, Mbah Wali Santri di Desa Gedangan Campur Darat. Pada masa penjajahan, VOC sangatlah kuat, sehingga para raja dan sultan secara kedaerahan tidak pernah berhasil. Kemudian para raja dan sultan di Nusantara sepakat untuk menyerahkan kekuasaan dan sebagian harta kerajaan untuk bersatu, berjuang memerdekakan bangsa ini. Ini makam keluarga besar Bapak Presiden Proklamator Bapak Insinyur Soekarno. Ini akhirnya terjadilah Sumpah Pemuda yang melahirkan konsep kebangsaan, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia, dan dipilihlah tokoh perjuangan yaitu Bung Karno, yang masa kecilnya hidup di Kelurahan Kepatihan Tulungagung, dengan diasuh seorang ibu bernama Sarinah yang juga warga Kepatihan Tulungagung. Ini makam Ibu Sarinah, didik mulai kecil Bapak Insinyur Soekarno. Perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Bung Karno pada masa kekalahan Jepang oleh tentara sekutu, akhirnya BPUPKI, serta PPKI membuahkan konsep yang menjadi dasar negara pada tanggal 1 Juni tahun 1945, yaitu Pancasila, dan perjalanan sejarah bangsa ini sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun tetap terus berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia, dan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai bentuk pengamalan Pancasila pada saat ini, di Tulungagung tetap berjuang keras secara wujud nyata, dalam bentuk Kampung Pancasila di Ponpes, Al-Badru Alaina, yang diasuh oleh Mbah Kiai Amu di wilayah Tulungagung Utara di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru.